Sebagian orang ada yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Justin Hubner. Sebagian orang menganggap ini cuma bercandaan saja. Tapi tidak sedikit juga orang yang menganggap kalau Justin Hubner ini takut bersaing karena kedepannya akan banyak pemain diaspora baru yang bergabung dengan timnas Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat Garuda, mungkin Justin Hubner ini bisa kita katakan sebagai pemain yang selalu terdepan kalau soal speak up ya. Soal membicarakan mungkin sedikitnya keluh kesah yang dia rasakan di timnas Indonesia. Dan Justin Hubner ini saya ingin ingatkan kembali kepada Sobat Garuda kalau dia ini masih sangat muda dan memiliki potensi yang sangat besar. Sempat diajak untuk dipromosikan ke Wolverhampton senior di Liga Inggris walaupun dia tidak bermain, tapi seenggaknya dia ini udah diakui oleh Wolverhampton senior gitu kan. Sementara di junior, Justin Hubner ini bisa dibilang terlalu OP, jadi udah standarnya udah lebih tinggi kalau untuk junior, tapi untuk senior memang agak sedikit kurang. Itu sebabnya mungkin kenapa Justin Hubner akhirnya dipinjamkan ke Cerezo Osaka agar dia mendapatkan lebih banyak lagi menit bermain, pengalaman, agar nanti ketika ditarik oleh Wolverhampton, dia benar-benar memiliki yang seenggaknya kualitasnya nggak terlalu jauh lah dengan pemain-pemain yang bersaing di Liga Inggris. Nah, kemarin-kemarin ini, Justin Hubner ini kembali mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip sedikit berulah. Ada yang setuju seperti apa yang saya katakan tadi dengan pernyataan Justin Hubner ini, ada yang menganggap bercandaan, tapi tidak sedikit juga yang menganggap kalau Justin Hubner ini dikatakan takut bersaing. Jadi kurang lebih ya, ini ditranslatekan ke bahasa Indonesia jelas, dia menggunakan story di Instagramnya itu dengan bahasa Inggris ya. Mungkin kurang lebihnya kalau dulu itu katanya tidak ada yang mau bermain untuk timnas Indonesia. Tapi setelah kita sekarang bermain baik, katanya bermain bagus, begitu banyak di luar sana yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Manusia lucu katanya. Kurang lebih seperti itu kata Justin Hubner. Nah, sontak ini kan menimbulkan apa ya, pembicaraan bagi kita sahabat Garuda karena ada yang menganggap bahwa itu emang betul dan itu harus diakui. Ya, mungkin dulu siapa sih yang pengen bergabung dengan timnas Indonesia? Nggak ada gitu kan, karena lihat prestasinya, ranking FIFA-nya. Pokoknya budaya sepak bola itu benar-benar tidak melekat untuk timnas Indonesia. Budaya untuk dunia ya, atau Asia. Tapi kalau di dalam negeri ya, sepak bola itu adalah bagian dari salah satu jiwa atau hidupnya orang Indonesia. Kita harus akui itu gitu kan. Nah, dulu itu nggak ada gitu kan, adanya masuk Elkan gitu kan, Iva, Rafa, Justin pun kan di akhir-akhir karena sempat banyak drama-drama yang pada akhirnya sekarang bisa bergabung. Dulu itu benar-benar nggak ada, kita harus diakui. Itu memang iya. Nah, sekarang bukan tanpa alasan kalau di luar sana pasti banyak pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Dilihat dari mana? Dari banyak hal. Yang pertama dari PSSI-nya yang sekarang udah lebih profesional gitu kan. Bagaimana kualitas timnas Indonesia. Dan kita harus akui kalau timnas Indonesia sekarang itu banyak sekali dibicarakan oleh pundit-pundit dari luar negeri, entah itu Asia, bahkan Eropa pun banyak yang selalu bikin podcast membicarakan tentang bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Yang jelas, ini adalah salah satu bentuk pengakuan yang dimana mungkin pemain-pemain yang memiliki keturunan darah Indonesia di luar sana, mereka juga sangat terbuka matanya bahwa timnas Indonesia sekarang udah mulai ada peningkatan dan mulai diakui oleh sepak bola dunia, walaupun ya masih sangat jauh lah kalau kita berbicara tentang Indonesia bisa bersaing di dunia. Jangankan dulu dunia, Asia aja kita masih bisa dibilang Asia yang level bawahnya lah gitu, seenggaknya bawah menuju ke tengah lah. Kalau tengah ke atas kayak Korea, Jepang, kita harus akui kita masih sangat sulit. Nah, memang ada beberapa pemain yang kita harus akui dulu yang diajak untuk bergabung timnas Indonesia itu mereka bisa dibilang benar-benar nggak mau, memang tidak menolak secara mentah gitu kan, tapi bisa kita simpulkan mereka nggak mau. Yang paling kita ketahui dan sering ingat jelas Emil Audero lah gitu kan, walaupun yang berbicaranya itu adalah orang tuanya, tapi kita bisa tahu juga kalau itu adalah representatif dari seorang Emil juga. Ada juga pemain yang dari Qatar tuh, pemain keturunan Qatar, saya lupa lagi namanya siapa, Andri kalau saya nggak salah ya, dia juga nggak mau. Kevin Dix juga gitu kan, sama Matt Silger juga awalnya nggak mau juga, tapi sekarang kita nggak maunya karena mereka tuh tidak diizinin sama orang tuanya. Maaf, sama orang tuanya. Kita harus akui itu karena
untuk menjadi warga negara Indonesia pertimbangannya pasti banyak. Kita harus akui pasti banyak. Enggak melulu tentang apakah dia bisa dimainkan oleh timnas Indonesia atau enggak. Saya rasa enggak itu. Banyak hal yang akan akhirnya berpengaruh kepada seorang pemain kalau memilih kewarganegaraan yang berpindah kewarganegaraan. Tentang hidup di masa depannya, orang tuanya juga. Karena yang dilihat bukan hanya sepak bolanya, saya yakini itu. Tapi bagaimana kehidupan dia setelah menjadi WNI, itu paling penting bagi saya dibandingkan hanya cuman bermain untuk Garuda di dada. Karena kalau untuk timnas, ya paling cuman berapa tahun, sisanya mereka kan tetap hidup normal lagi seperti manusia biasa, nggak hanya tentang sepak bola gitu. Nah, tapi bagi saya tentang pembicaraan Justin ini, saya menganggap ini hanyalah sebuah bercandaan saja lah ya, nada-nada bercanda, walaupun kenyataan aslinya seperti itu, tapi dibawa dengan gaya-gaya bercanda. Saya menganggapnya seperti itu. Dan di sisi lain, saya ada hal yang ingin saya soroti dari perkataan Justin itu adalah hal baiknya. Kemungkinan Justin lebih tahu dibandingkan kita bahwa di luar sana ada pemain-pemain yang benar dalam tanda kutip mungkin bisa dibilang mengantui untuk masuk timnas Indonesia. Dan ini bagus. Kalau menurut saya bagus. Kalau Justin itu kan pemain yang masih sangat muda, bareng Ivar, bareng Rafa, dia masih bisa bermain untuk timnas di masa depan lebih baik lagi gitu kan. Tapi kan kalau untuk Piala Dunia sekarang di round ketiga, kita memang membutuhkan pemain-pemain yang siap bertarung dan memiliki pengalaman tinggi. Itu sebabnya kenapa Kevin Dick, Matt Silger, juga pemain Crystal Palace itu siapa, Adel siapa, saya agak lupa lagi gitu kan. Nah, mereka benar-benar dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Nah, positifnya saya melihat dari perkataan Justin itu bahwa benar di luar sana ada pemain timnas Indonesia yang benar-benar ingin bergabung dengan timnas Indonesia daripada pemain-pemain yang sering kita bicarakan akan bergabung seperti Kevin Dix dan kawan-kawannya gitu kan, dan pemain lainnya. Nah, di luar itu pasti ada banyak juga yang mungkin diketahui oleh Justin Hubner dan tidak diketahui oleh kita. Tapi mudah-mudahan aja siapapun pemainnya, intinya selama dia telah menggunakan Garuda di dada, maka dia adalah pemain timnas Indonesia yang harus kita doakan dan kita dukung. Mudah-mudahan Justin terus berkembang, pemain timnas Indonesia juga semuanya terus berkembang, negara kita juga terus berkembang, bukan hanya sepak bolanya, dan kita juga terus berkembang. Itu yang paling utama. Kita terus dukung timnas Indonesia dan doakan timnas Indonesia semoga lebih baik ke depannya. Assalamualaikum.